Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat bersama-sama melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian bulanan yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Falah ini, yang alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM hampir 1 tahun, tidak terasa. Ini satu nikmat yang tentunya patut kita syukuri bersama, dan mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini akan terus kita laksanakan. Tiada lain adalah memenuhi seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya, dan juga kita berusaha untuk senantiasa menjalin tali silaturahim di antara warga, khususnya di Kampung Cipanas ini, di RT 1 RW 23. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita, yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik dalam menata hidup dan kehidupan di muka bumi ini setepat mungkin berdasarkan petunjuk ilmu. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, terlebih dahulu tentunya kita doakan khususnya saudara-saudara kita yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM, khususnya di wilayah Cianjur, yang hampir 1 minggu ini siapapun tidak ada yang menduga dalam waktu yang sekejap, hanya beberapa detik saja, ternyata mampu meluluh lantakan satu tempat, satu wilayah. Bahkan ribuan rumah itu hancur, kemudian fasilitas-fasilitas umum juga hancur, longsor terjadi di mana-mana. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa mudahnya Allah membalikan situasi dan kondisi yang tadinya aman, tenang, tentram, tiba-tiba diberikan bencana yang seketika itu. Ternyata betapa lemahnya manusia, porak-porandanya manusia, dan bahkan 300 lebih korban meninggal dari peristiwa itu. Dan kita tentunya doakan yang mudah-mudahan saudara-saudara muslim di Cianjur yang meninggal akibat bencana gempa itu, kita doakan mudah-mudahan mereka semua husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan saudara-saudara yang mungkin luka ringan, luka berat, kemudian rumahnya hancur, rumahnya rusak, tidak memiliki apa-apa lagi, juga kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan akan lulus menghadapi ujian ini. Dan tentunya segala macam bantuan yang sudah disampaikan ke sana juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan akan segera sampai kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Kita doakan seperti itu. Walaupun sekarang
informasinya di Cianjur itu sendiri bantuan itu masih berpusat di kota saja. Ya, untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan mobil itu belum sampai katanya. Ini kita doakan mudah-mudahan seluruh insan yang terlibat dalam penanganan ini, dalam hal ini khususnya adalah pemerintah dengan berbagai macam lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dapat menyalurkan segala bantuan itu dengan tepat dan sampai ke orang-orang yang berhak menerimanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah tadi dikatakan bahwa betapa mudahnya Allah membalikan situasi dan kondisi. Tidak menduga, tidak menyangka dalam hitungan detik sekian ratus orang meninggal, semua sekian ribu bangunan roboh gitu. Nah, tentunya bagi kita ada satu pembelajaran, ya. Pembelajaran yang terpenting bagi kita adalah bahwa itulah umur ataupun azal yang Allah sudah tetapkan. Jangan merasa kita aman, tenang, tentram. Ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dari berita yang ada, entah itu hoax ataupun enggak, kita ini termasuk jalur patahan katanya Cibadak itu. Nah, ini tentunya kita mohon kepada Allah berlindung ya, agar wilayah kita khususnya ini senantiasa dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala bencana, kita dapat menjalani hidup dengan tenang, aman, tentram, ya, sehingga betul-betul kita akan tampil hadir menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang akan mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, ya, maka sudah dapat dipastikan akan ada kematian, ya. Baik kita sadar ataupun tidak sadar, kita siap atau tidak siap, kita ngeh atau tidak ngeh, itu yang namanya kita sebagai makhluk hidup sudah pasti akan sampai kepada saat atau waktunya ajal datang kepada kita. Dengan cara yang bagaimana kita tidak tahu. Di tempat mana kita akan meninggal juga kita tidak tahu. Dan hal yang terpenting bagi kita adalah tentunya kita ketika diambil oleh Allah, tiba ajal kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita semuanya, ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya, jadi kita mohon kepada Allah agar ketika nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah, ya. Dalam Ali Imran ayat 185 Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah sampaikan setiap yang bernyawa, yang hidup ini sudah pasti akan mengalami kematian, ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Nah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah faqad faz. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung itu, ya. Orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang beruntung adalah siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, jadi klimaksnya kebahagiaan manusia, klimaksnya keselamatan manusia adalah ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, mungkin dengan bencana yang terjadi, nah itu kita memandangnya satu kecelakaan, satu kerugian, kan seperti itu. Nah, tetapi ketika dari sekian orang yang meninggal, sekian orang yang wafat, itu masuk ke dalam kategori husnul khotimah, nah ini akan dikategorikan kepada orang yang beruntung, orang yang berbahagia,
ya, ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ajal, nah maka kita tidak akan tahu sampai usia berapa jatah hidup yang Allah berikan kepada kita gitu. Tapi ketika sudah datang ajalnya, itu sudah tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dipundurkan ya. Walikulli ummatin ajal, dalam Al-A'raf ayat 34, bahwa setiap manusia, setiap umat itu memiliki batas waktu, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik ya. Ketika ajal sudah datang, nah itu tidak akan bisa dipajukan ataupun tidak bisa dipundurkan walaupun hanya sesaat saja. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, nah pembelajaran bagi kita tentunya ini adalah satu peringatan juga kepada kita ya. Jadi hidup ini jangan tenang-tenang saja gitu. Hidup ini jangan santai-santai saja tanpa kita memperhatikan apa-apa yang menjadi tugas kita yang diberikan oleh Allah, apakah sudah kita laksanakan ataukah belum gitu. Nah intinya di situ. Nah sehingga ketika kita sedang melaksanakan kewajiban, maka ketika ajal datang, insya Allah itu dalam keadaan husnul khotimah gitu. Tapi ketika kita dalam keadaan membangkang, dalam keadaan ingkar, dalam keadaan melakukan kemaksiatan, nah ini sudah dapat dipastikan yang seperti itu adalah masuk dalam kategori su'ul khotimah, yang kita sangat tidak berharap dalam kondisi seperti itu. Nah maka hadirin sekalian, karena kita tidak tahu kapan waktu meninggal kita, di mana waktu meninggal kita, nah intinya kapanpun dan dimanapun kita harus sudah siap menghadapinya. Dan ditakuti ataupun tidak ditakuti, diinginkan ataupun tidak diinginkan, nah ketika ajal datang kepada kita dalam kondisi apa kita meninggal, nah ini akan menentukan bagaimana kelanjutan hidup kita nanti setelah kematian itu. Nah sebab al-qayyis man dana nafsah wa amal lima ba'dal maut wal aziz hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Bahwa orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan senantiasa mengingat dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian gitu. Itu orang yang cerdas. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori al-qayyis, orang yang cerdas itu. Ya berarti orang yang senantiasa akan mengingat kepada mati dan akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebab yang namanya manusia ketika mati, ketika meninggal, nah maka bukan berarti beres segala urusan, tetapi justru akan memasuki fase kehidupan yang baru ya. Alamnya ya berbeda dengan alam dunia ya. Alam barzah, alam akhirat gitu kan. Itu yang akan kita hadapi. Nah, hadirin sekalian, nanti akan ada banyak orang-orang yang ketika dia sudah meninggal, ketika ia sudah berada di alam lain ya, keluar dari dunia ini, barulah ia ngeh gitu. Baru ia sadar bahwa ia ketika di dunia dulu kenapa nggak mau ibadah kepada Allah. Ketika di dunia mana mau ia melaksanakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal solih. Nanti di akhirat orang-orang yang seperti itu akan menyesal hadirin sekalian. Dia akan menjerit, dia akan mohon-mohon kepada Allah untuk apa? Untuk dikembalikan lagi ke dunia ya. Ya bahkan ungkapan mereka adalah fa yaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas solihin. Dalam Al-Munafikun ya, surat yang ke-63 ayat 10 ya. Di akhirat nanti mereka itu akan berkata,
Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, aku akan bersodakoh dan aku akan termasuk orang-orang yang solih. Nah, ini penyesalan orang yang ketika sudah sakaratul maut ini, ya, diminta kepada Allah ditunda kematiannya. Ingin apa yang ia harapkan ketika Allah memberikan kesempatan menunda waktu kematiannya? Ia tidak ingin untuk bersenang-senang, bukan. Ia bukan untuk ingin lebih lama dengan keluarga, bukan. Ia bukan ingin ditahan matinya, ditunda matinya untuk bersenang-senang, bukan. Tapi ia hanya ingin apa? Pertama sodakoh, kedua melakukan amal soleh. Itu yang dia inginkan. Ya Allah, tunda kematian barang sesaat saja. Saya ingin melakukan amal soleh. Saya ingin melakukan kebaikan. Saya punya harta, saya ingin infakkan, saya ingin sodakohkan gitu. Nah, penyesalan yang akan terjadi nanti seperti itu, ya. Bukan untuk hidup senang-senang lagi di dunia, enggak. Yang ia ingin adalah amal soleh. Kenapa? Karena dia baru ngeh, dia baru sadar bahwa dulu ketika ia sehat, ketika ia masih hidup, ketika ia masih jag-jag, ia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Diberikan rizki yang cukup, ia pelit, koret, ya, bakhil, pereket jahe, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan, mengeluarkan sebahagian dari rizkinya. Dan itu suatu saat nanti akan menyesal orang yang seperti itu. Mungkin kalau saat ini masih seperti ini kondisinya, ya barangkali masih tidak terbayang. Ya, yang jelas kan kita hidup enak saja, hidup kita nyaman, hidup kita tenang, kebutuhan terpenuhi, keluarga balalager, misalkan seperti itu. Tapi kita sendiri tidak melakukan berbagai macam amal soleh, tidak melakukan berbagai macam kebaikan, tidak melakukan ya infak, sodakoh, gitu kan. Nah, ini akan ada penyesalan nantinya orang-orang yang seperti itu. Dan ketika penyesalan yang seperti itu terjadi, maka itu penyesalan yang sudah tidak ada artinya, penyesalan yang sudah tiada guna, penyesalan yang tidak akan membawa pengaruh apapun. Ya, beda kalau menyesalnya saat ini ketika kita masih hidup, ini lain ceritanya, ya. Kalau kita masih hidup, masih nyawa belum sampai di tenggorokan, kita kemudian menyesal, itulah menyesal yang sangat bermanfaat, ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika ia mohon ampun kepada Allah, dengan rincian bagaimana mohon ampun kepada Allah, dia beristighfar, dia menyesali terhadap keburukan yang dilakukannya, terhadap waktu hidup yang dipergunakan kepada yang tidak baik, ia menyesal, kemudian ia tidak mengulanginya lagi, dan ia berjanji untuk merubah, memperbaiki menjadi yang lebih baik. Itulah sangat bermanfaat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, itu akan Allah ampuni. Itu janji Allah. Bahkan ada orang yang satu kisah itu kan selama hidupnya dia tidak beramal soleh. Selama hidupnya ia dalam kekafiran, ya. Tapi di akhir hidupnya ia masuk Islam. Dan ketika ia sudah masuk Islam, ikut berperang dengan Nabi, dan ia gugur di medan perang. Janji Nabi itu dia ahli surga. Kenapa? Ia bertobat dengan sungguh-sungguh, walaupun ia belum sempat melakukan amal soleh. Dia mati, meninggal, gugur di medan perang. Ia belum sempat melakukan amal soleh dalam kehidupannya. Islam lagi anyar lah gitu. Tapi kata Nabi dia ahli surga. Artinya apa? Taubat itu betul-betul akan menghapus segala dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kita pada masa yang lalu. Permasalahannya, apakah kita akan
apa sampai kepada kondisi yang seperti itu. Nah ini kita nggak tahu. Kan ada orang yang bergelimang dalam dosa tenang-tenang saja, dah masih keneh ngora gitu. Mawat masih keneh jauh, mawat mah masih keneh jag-jag, gitu kan. Tapi kan dia tidak tahu. Akhirnya ia menggunakan waktu hidupnya hanya untuk sekedar mengisi kehidupan dunia bersenang-senang saja, bahkan diselingi banyak melakukan dengan perilaku-perilaku dosa. Tidak sempat dia bertobat, sudah jelas yang seperti itu su'ul khotimah gitu. Kalau sudah terbujur kaku di tempat tidur misalkan, sudah sakaratul maut baru dia ngeh gitu. Nah ini tidak akan diterima oleh Allah. Nah kan kita tidak tahu masalahnya ya, sampai kapan. Dan kita akan mempersiapkan diri sejak kapan? Kita harus sesegera mungkin gitu ya, harus sesegera mungkin. Nah sebab apa? Yang namanya manusia pastilah banyak dosa. Yang namanya manusia pastilah banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Kita semua punya masa lalu ya. Punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang jelek gitu ya. Yang tidak semuanya kita menampilkan ketaatan maksimal kepada Allah gitu kan. Mungkin dulu kita pernah meninggalkan sholat, mungkin dulu kita pernah melakukan kebohongan, mungkin dulu kita pernah melakukan kemaksiatan. Nah ini kesempatannya hanya satu kali saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Dan kesempatan itu akan berlaku ketika apa? Ketika kita masih hidup, artinya nyawa kita masih belum sampai di tenggorokan. Tapi ketika sudah menjelang sakaratul maut karena nah itu tidak ada gunanya. Dan yang akan terjadi adalah penyesalan seperti tadi. Kemudian Allah ungkapkan dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37. Apa yang akan diungkapkan oleh mereka ketika di dunianya dia tidak beramal solih? Dia akan mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, keluarkanlah kami dari alam barzah ini, keluarkan kami dari akhirat ini gitu. Ya, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, na'mal solihan. Niscaya kami akan melakukan amal-amal solih dan kami tidak akan melakukan apa-apa yang dulu kami lakukan. Ya. Artinya orang ini sudah meninggal. Artinya orang ini sudah tidak ada di dunia lagi. Dan dia baru menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia ia tidak melakukan amal soleh? Kenapa dulu ketika di dunia, ketika Allah memanggil, Allah menyeru untuk melakukan segala macam kebaikan, ia tidak lakukan. Ia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ia mengabaikan apa yang diserukan oleh Allah gitu. Sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Nah maka pernyataan yang akan terjadi, ucapan yang dia lontarkan adalah seperti itu. Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, balikeun deui lah ka dunia gitu. Saya ingin melakukan amal solih. Ya. Nah, jadi kembali ke dunia bukan ingin dia bersenang-senang lagi di dunia, bukan. Bukan ingin rindu kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada istri, bukan. Yang akan dia sesalkan, ingin balik lagi ke dunia adalah ia ingin melakukan berbagai macam kebaikan. Ia ingin melakukan berbagai macam amal soleh. Gitu. Nah ini jamaah sekalian. Nah kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Muluk 67 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti ada orang-orang yang di neraka sa'ir menyeluh menyampaikan kepada Allah. Dia berkata, andaikan dulu saya mau mendengar, andaikan dulu saya mau menggunakan berpikir saya untuk ketaatan. Andaikan dulu ketika di dunia saya mau mendengar segala macam nasihat, segala macam petuah yang diserukan kepada saya, maka tidak seperti inilah nasib yang menimpa kita, yakni menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Nah, ternyata apa? Di dunianya tidak mau mendengar. Ari telinga nama ayah gitu. Ya. Yang menyampaikan kebenaran ada. Ya.
tapi ia tidak mau mendengar segala macam kebaikan itu. Tidak mau mendengar berbagai macam peringatan-peringatan yang disampaikan. Ya. Nah, ini nanti akan menyesal orang yang seperti itu. Nah, maka insya Allah ya, dalam kajian seperti ini kita sedang memfungsikan samun kita. Kita sedang menggunakan pendengaran kita untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, sebab nanti ketika telinga ini tidak digunakan untuk mendengar yang baik, dalam Al-A'raf 179 itu disebutnya kal an'am balhum adol, seperti hewan, seperti binatang, bahkan lebih rendah lagi derajatnya daripada binatang itu sendiri. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ya, itu penyesalan yang akan terjadi ya, ketika manusia dalam mengisi hidupnya tidak mengikuti kepada aturan gitu. Ketika kesempatan hidup yang hanya satu kali di dunia tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal kita menyadari dalam Ad-Dariyat ayat 56, surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita di muka bumi ini adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah gitu. Untuk mengabdi kepada Allah, untuk melaksanakan segala ketaatan kita kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perintahnya kita laksanakan, kemudian larangannya kita hindari. Tugas kita simpel dari Allah seperti itu, ya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, tapi dalam pelaksanaan tidak sesimpel itu. Masih banyak umat Islam yang ketika diperintahkan ia tidak mau melaksanakan. Yang ketika diperintahkan kebaikan ia masih menunda. Diperintahkan oleh Allah tapi masih mengulur-ngulur waktu, engke deui. Akhirnya ya beres manten jatah hidupna gitu. Nah, yang diceritakan tadi itu adalah orang-orang yang seperti itu, ya. Orang-orang yang salah dalam mengisi hidupnya. Ya walaupun mungkin kita sadar lah, termasuk saya barangkali yang berbicara sama saja. Yang namanya manusia itu punya banyak salah lah, sudah dapat dipastikan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Sekecil apapun pastilah memiliki, ya. Dan mungkin kita karena kita punya hawa nafsu pasti banyak dosa kita yakin. Dan bahkan belum tentu amal baik kita akan mampu memasukkan kita ke dalam surga, belum tentu. Ya. Semata-mata kita hanya memohon ridho Allah, rahmat dan kasih sayang Allah gitu. Kalau ngandalkan amal kita mungkin masih minim, apalagi amal yang masih setengah-setengah gitu. Amal yang full saja itu masih belum tentu kita akan mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah, apalagi amal yang asal-asalan gitu. Apalagi amal yang minimalis gitu. Ya. Kan kita mah serba minimalis kan gitu. Hari ibadah nama minimal, hari kahoyong nama maksimal. Surga anaknya hoyong surga firdaus gitu kan, surga anu paling tinggi kelasna gitu. Hari amalna orang amal anu minimal gitu, minimalis. Seperti apa amal minimalis? Ya kalau sholat hanya cukuplah dengan sholat fardu gitu. Ya qobliyah badiahna liwat minimalis we gitu. Rek infak koropak lewat minimalis we 2.000 gitu kan, 5.000 gitu. Saum minimal we nu pokokna saum Ramadan we wungkul gitu. Itu orang-orang yang minimalis gitu. Padahal kita mengharapkan surga yang paling tinggi gitu. Nah ini karena amal kita minimalis tadi, kita yakin itu nggak akan cukup gitu, ya, nggak akan cukup modal kita dengan amal yang minimalis itu. Nah maka ya di samping kita melakukan amal secara istiqomah, secara kontinu, secara rutin, walaupun tadi mungkin kita masih masuk ke dalam golongan minimalis, tetap ini kita tidak boleh berkecil hati. Tetap itu akan menjadi modal kita, ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah
amal yang secara kontinu dilakukan, secara terus-menerus dilakukan, walaupun itu adalah sedikit, wa in qalla gitu, teu sapira, teu sabaraha gitu ya, tapi ternyata kita secara istiqomah, kontinu, terus-menerus kita lakukan, itu tetap akan menjadi catatan yang tidak boleh diabaikan oleh kita. Dengan tetap kita selalu memohon ridhonya Allah, mohon pada rahmat dan kasih sayangnya Allah, gitu kan, untuk betul-betul kita dapat mengisi hidup ini dengan sebaik mungkin dan akan berakhir dengan husnul khotimah. Itu harapan kita. Nah hadirin, kita lihat kembali dalam surat As-Sajdah, surat 32 ya. Surat 32 ayat 12 Allah sampaikan dalam ayat ini, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Nah, dalam ayat ini juga sama ya. Jadi nanti ya, orang-orang yang jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, bagaimana nunduk para pelaku kejahatan, para pelaku keburukan di hadapan Allah nanti akan menunduk. Yang sekarang ini merasa gagah, merasa hebat, merasa semua orang takut, merasa tidak ada orang yang akan menjatuhkan dirinya, merasa tidak ada orang yang mampu mengungkit-ungkit keburukannya, suatu saat di hadapan Allah dia akan tertunduk. Kemudian apa yang ungkapkan? Ya Rob, kami telah melihat dan kami telah mendengar kebenaran ucapan Rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Nah, ini sama ungkapan orang-orang yang menyesal, tapi menyesal yang tiada arti, menyesal yang tiada guna. Dulu teh pernah ngadangu hawar-hawar, geuning lamun teu salat teh kieu. Kapungkur di dunia pernah ngadangu hawar-hawar lamun teu beramal soleh teh kieu gitu. Dan ini ternyata dia tidak mengikuti seruan itu, maka yang akan ia sesali kenapa dulu tidak mau mengikuti seruan yang disampaikan, dan ia berjanji akan kembali melakukan kebaikan kalau sekiranya ia akan dikembalikan ke dunia. Ya. Dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Nah, berarti orang ini ketika di dunia dulu tidak melakukan kebaikan, ketika di dunia tidak melakukan amal solih ya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti setelah mati baru menyesal gitu. Nah kalau ada penyesalan, dan memang harus ada, karena apa? Karena memang yakin semua manusia tidak lepas dari salah, semua manusia tidak lepas dari dosa gitu. Nah maka menyesallah saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Kesempatan hidup di dunia hanya berapa kali? Mung sakali ya. Pemi barudak mah di sekolah ujian misalkan gagal, tiasa kan di remedial, minta diulangi deui ka guruna, aduh Pak gagal ya ujiannya, perbaikilah, aya remedial gitu kan. Yang mengikut testing gagal kesempatan kali ini, masih ada kesempatan yang kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Tapi kalau sudah menyangkut hidup, hadirin jamaah sekalian, itu sudah tidak ada kesempatan. Kesempatannya hanya ada satu kali ya, saat ini saja ketika di dunia. Dan kesempatan ini tentunya mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Orang kedah mangpang mengpeng gitu. Mangpang mengpeng apa saja? Inilah yang diungkapkan oleh Nabi, igtanim khobsan qabla khomsin. Ini sering saya sampaikan. Yang pertama apa? Syababaka qabla haromika. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Kesempatan yang pertama apa? Syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Jadi masa muda teh kedah digunakan yang mangpang mengpeng ibadah. Kenapa? Masa muda itu pikirannya masih jernih, masih cerdas, fisik masih
kuat, penglihatan masih tajam, pendengaran masih kuat gitu. Nah, jangan sampai masa muda itu dipergunakan pada hal-hal yang keburukan, tidak maksimal untuk beribadah kepada Allah. Nabi menekankan gunakan masa muda sebelum datangnya masa tua. Jadi jangan berkata engkewe tos kolot arek taat mah gitu. Engkewe tos kolot pada ibadah sungguh-sungguh mah gitu. Nah, apakah sampai akan yakin akan sampai kepada kondisi tua? Kan belum tentu juga. Yang kemarin meninggal dengan bencana banyak juga yang muda. Bayi juga ada kan banyak. Jadi namanya usia mah teu pandang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, aki-aki, ini enggak. Semuanya sudah dirongrong gitu oleh malak maut ya. Semuanya sudah dirongrong ya. Dan ini masa muda itu menggambarkan masa kecemerlangan. Kita lihat siapa sekretaris Nabi dulu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Pemuda. Zaid bin Sabit itu seorang pemuda, sekretaris Nabi seorang pemuda. Ya. Kenapa sekarang para pejabat-pejabat birokrasi struktural gitu mengambil tim ahlinya itu para pemuda? Coba lihat tim ahli presiden, ada orang jarang orang tua, muda-muda semua. Kenapa? Karena berpikirnya masih cerdas, jernih kan gitu. Pemuda itu masih gesit, tidak loyo. Ya beda dengan orang tua. Ya, orang tua mah ya badan sudah mulai karaos. Abdi kan namanya usia sampai 50 tilu badai ke 54 tos karaos sudah tuh. Ya, cara rangke gitu kan. Tina sujud kaluhur kan terus mulai ada perubahan kan gitu. Ya. Nih apalagi usia-usia yang lebih dari itu kan gitu. Penglihatan terus mulai dekat tinggali kedah nganggo alat bantu gitu kan. Pendengaran juga sudah mungkin ya berkurang, fisik kekuatan berkurang. Nah ini maka masa muda kata Nabi pergunakanlah sebelum datangnya masa tua. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Wasihataka qabla sukmika. Masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Tos ngagoler mah orang ya hese bade ka masjid oge gitu. Tos ngagoler mah tong boroning ibadah yang berat untuk melaksanakan ibadah di tempat saja sakurang-kurangnya tos teu sanggup gitu. Ya. Bisa dibayangkan orang ya ketika sehat, ketika sakit ya, itu maka Nabi akan memberikan penilaian sebagaimana kebiasaannya ya. Ketika orang itu senantiasa berjamaah, tiba-tiba ia sakit tidak berjamaah, maka Allah masih tetap akan mencatat orang itu berjamaah. Allah akan mencatat sebagaimana kebiasaannya walaupun ia tidak melakukan tapi dengan alasan-alasan yang syar'i, alasan-alasan yang benar gitu. Nah maka hadirin rahimakumullah, masa sehat ini harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Masa sehat kita gunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Waginaka qabla fakrika. Masa cukupmu, masa kayamu sebelum datangnya masa fakir, masa miskin. Mempengker aya infak sodako, mempengker aya tuh ada saudara kita terkena bencana donasi, mempeng aya kita akan memberikan bantuan. Jadi kedah mangpang mempeng. Sebab apa? Selamanya manusia tidak akan berada di situ. Kita nggak tahu. Nu ayeuna beunghar esok lusa mungkin jadi bangkrut. Ya, kasus yang terjadi saat ini rumah megah, rumah mewah misalkan ambruk tiba-tiba yang tidak punya rumah jadi tidak punya rumah. Semua pakaian terbawa, semua pakaian terkubur. Bajunya pun hanya yang dipakai saja kan gitu. Sehingga untuk sekedar baju, untuk sekedar makan ia menunggu apa? Bantuan dari orang lain. Ya, bahkan katanya bantuan di Cianjur itu terlalu banyak pakaian yang perempuan, pakaian laki-lakinya jarang. Jadi banyak sekarang laki-laki itu pakai gamis kan? Sebab baju yang ada itu baju-baju perempuan. Ya. Jadi yang paling rajin memberikan bantuan pakaian itu ternyata ibu-ibu. Ya. Entah mungkin ibu-ibu lebih banyak kan pakaian anaknya. Gitu.
Jadi sumbangannya banyak pakaian ibu-ibu, padahal pakaian bapak-bapak pun dibutuhkan. Di bapak-bapak pakai gamis. Gamisnya bukan gamis bapak-bapak, gamis perempuan. Daripada teu aya meureunna tiris gitu. Nah ini waginaka qabla rika, pergunakan masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Hari ini kita masih punya penghasilan, esok lusa kita nggak tahu. Hari ini kita masih punya investasi, esok lusa kita tidak tahu. Allah akan dengan mudahnya membalik keadaan. Ya. Orang yang kaya tiba-tiba dijatuhkan miskin, Allah gampang. Orang yang sehat, jag-jag waringkas, cangker, tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah bisa. Kita sering melihat pemain bola misalkan berlaga di lapangan, tiba-tiba limbung ngagubrak, jatuh, meninggal. Petinju gagah di ring karena satu pukulan ngagubrak, meninggal. Banyak yang seperti itu, kan itu orang sehat. Ya. Mata tampil di lapangan oke, berarti dia sehat, dia kuat gitu. Berani melawan orang gitu. Tapi ternyata dalam waktu seketika Allah dengan mudah saja membalikan kondisi yang tadinya kuat menjadi lemah gitu. Nah ini hadirin rahimakumullah, berarti kita ya punya kesempatan untuk berbuat baik, punya kesempatan untuk beramal soleh, maka segeralah lakukan, segeralah kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, wa faragaka qabla suglika, masa senggangmu sebelum datangnya masa sempit. Ya, yang namanya manusia punya aktivitas, punya kegiatan, ya kadang-kala kalau sudah datang kesibukan, ya terkendala untuk ibadah itu. Walaupun sebetulnya tidak boleh seperti itu, kesibukan tetap harus tidak menghalangi. Tapi kenyataannya manusia seperti itu. Sibuk mah, hese arek salat oge gitu. Keur sibuk mah banyak hal kebaikan ditinggalkan. Baca Quran teh sempat kesibuk mah gitu. Ya. Sholat tempat waktu susah, kesibuk mah gitu. Nah, maka kata Nabi, wa faragoka qabla suglika. Jadi gunakan masa senggangmu sebelum datangnya masa sempit. Nah, jadi ketika kita punya waktu senggang, itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah ini yang terakhir, kena semuanya nih. Wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datangnya matimu. Kita semua sedang hidup ini, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, oleh Nabi diperintahkan, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Kita tinggal menunggu saja, ya kapan itu datang kita tidak tahu. Jangan mentang-mentang masih sehat, masih jag-jag, masih muda. Biasanya umat Nabi Muhammad mah disebutkan wasab'i sitina wasab'ina 60 sampai 70 tahun. Ayeuna masih keneh 20, masih 30, masih 40, jauh keneh lah gitu. Nah, tidak seperti itu. Ya tetap kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Dan ini ada satu ungkapan, kita ini banyak yang tertipu oleh apa? Oleh kesehatan dan oleh waktu luang. Ya. Jadi dalam satu hadis dikatakan nikmatani magbunun fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Ya, jadi dua nikmat yang banyak menipu manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ini nikmat tapi kata Nabi menipu gitu. Kenapa menipu? Ya orang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang kan kenikmatan, tapi itu bisa menjebak kita. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak menggunakan kesehatannya, ada orang-orang yang tidak menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di kesempatan subuh kali ini kita semua semakin diingatkan ya apa yang disampaikan oleh Allah tadi, bahwa jangan sampai nantinya kita menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia nggak mau ini, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau baca Quran, nggak mau mendengar ilmu, itu ternyata suatu saat akan menyesal gitu. Maka sebelum itu terjadi, mari kita bersama-sama hadirin
jamaah rahimakumullah, untuk memaksimalkan hidup kita. Ya, walaupun mungkin kalau hidup ini, kalau saya ini sudah apa? Sudah sisa barangkali. Ya, sudah tidak akan mungkin melebihi dari hidup yang sudah dilalui. Gitu. Sudah sisanya berarti kan. Nah, mudah-mudahan di sisa hidup kita ini, ya, dan yang merasa yang masih kena panjang, tetap jangan merasa panjang, tetap kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan Allah mengampuni atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, segala keburukan, segala kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan Allah senantiasa membimbing kita ke depannya akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari ini. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Demikian hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan menyampaikan harapan, menyampaikan doa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adillu syirka wal musyrikin, wa damir a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahi tawakkalna wa ilaihi masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.